Perkenalkan, nama saya Ismaila, perawat Rumah Sakit Daerah Dr. Haji Sumarno Sosroatmojo, Tanjung Selor. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang profesional mempunyai kesempatan paling besar untuk memberikan pelayanan kesehatan, khususnya asuhan keperawatan yang komprehensif mencakup bio, fisiko, sosial, kultural, dan spiritual. Pelayanan spiritual pada konsep asuhan keperawatan mempunyai tujuan untuk mengetahui hubungan kemampuan pasien dan peran perawat dalam mengingatkan waktu sholat dengan pelaksanaan wudhu dan sholat pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Dr. Haji Sumarno Sosroatmojo, Tanjung Selor. Apabila keadaan pasien tidak memungkinkan untuk berwudu dengan air, misalnya jika terkena air akan membahayakan bagi diri pasien, maka boleh bersuci dengan tayamum. Berikut tausiah dari rohaniawan rumah sakit terkait keutamaan ibadah dalam kondisi sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia dan dirahmati Allah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih dalam keadaan beriman dan kepada muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga beliau dan para sahabat-sahabat sekalian. Saudara-saudara kaum muslimin, bahwa kita mempunyai kewajiban berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan posisi apapun. Bagaimanapun posisi kita berusaha untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita dalam keadaan sakit pun kita dianjurkan, bahkan lebih penting bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam posisi-posisi seperti itu. Karena itu mudah-mudahan kita dalam keadaan sakit pun kita dapat menjalankan ibadah sholat khususnya. Dan kalau kita seandainya tidak bisa dapat melaksanakan sholat seperti biasa, maka ada tata caranya sholat orang yang sakit. Tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Tidak bisa sholat duduk, sholat berbaring. Kalau juga tidak bisa sholat karena tidak bisa berwudu, maka itu dengan cara yang terakhir adalah kita bertayamum. Artinya menggunakan tanah yang bersih, yang berdebu untuk diusapkan di wajah dan di kedua tangan. Jadi apabila kita selalu berusaha meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sakit, ini kita tergolong orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga ketaatan kita dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam menjalankan perintahnya berupa sholat, kita senantiasa mendapatkan rahmat dan limpahan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua diberi naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga orang yang sakit dengan barakahnya sholat mudah-mudahan juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan tata cara tayamum. Adapun alat yang digunakan yaitu berupa media tayamum kit yang berisi spons untuk tayamum dan debu atau tanah yang bersih dan suci dan tidak bercampur dengan sesuatu. Sebelum kita bertayamum, pastikan waktu sholat sudah masuk, baru kita mulai bertayamum. Selanjutnya, kita juga memastikan barang yang kita kenakan seperti jam tangan, cincin, gelang, kita lepaskan terlebih dahulu. Baiklah, kita akan mulai untuk tata cara tayamum. Yang pertama, membaca niat. Yang kedua, menepuk debu yang suci dengan kedua tangan dengan 1 kali tepukan. Yang ketiga, menepukkan kedua tangan atau meniup kedua telapak tangan. Yang keempat, mengusap wajah dengan kedua tangan. Yang kelima, mengusap telapak tangan dengan dari ujung jari hingga ke pergelangan tangan secara bergantian, dimulai dari tangan kanan.
sebaiknya dilakukan dengan tertib. Baiklah, setelah selesai bertayamum, kita bisa langsung mendirikan sholat. Cukup sekian yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.